Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Ini doa yang saya baca barusan, hendaknya sering kita baca dan kita mohonkan kepada Allah. Allah manfa'ana bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan apa yang Engkau ajarkan kepadaku, ilmu-ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Dan berikanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi kita berharap, kita memohon kepada Allah ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari itu bisa bermanfaat, dan kita juga memohon kepada Allah akan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, karena tujuan menuntut ilmu itu tidak lain kan supaya ilmu itu bermanfaat dengan cara diamalkan kan gitu ibu-ibu ya. Kalau ilmu hanya sekedar wawasan itu namanya bukan ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang diamalkan itu baru bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Taib. Ini sudah mendekati Ramadan ibu-ibu ya. Sudah siap ibu-ibu semuanya? 1 bulan lagi kurang lebih insya Allah. Atau memang 1 bulan lagi? Betul-betul 1 bulan. Insya Allah kita akan menghadapi Ramadan. Kita harus mempersiapkannya dengan baik. Baik secara fisik maupun secara jasmani maupun rohani. Begitu ibu-ibu ya. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Baik. Amin. Selain bertemu dengan bulan Ramadan, juga yang tidak kalah penting, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk betul-betul memaksimalkan kesempatan-kesempatan Allah yang diberikan di bulan Ramadan dengan memaksimalkan ibadah di sana. Baik. Langsung kita masuk ke pembahasan kita. Pekan lalu atau pertemuan yang lalu, hari Rabu, kita masih membahas bab 14. Iya atau iya? Bab 14 kemarin tentang apa ibu-ibu? Tentang ida syartiyah Idza dan juga asyartiyah yang dan nisbah. nisbah ila ma akhiruhu ha'ut ta'nis. Nah, itu kan Om ya. Dan kemarin sudah kita bahas lumayan panjang di hari Rabu tentang pembahasan fa pada awal jawab syarat. Jadi idza asyartiyah ini kan termasuk ada tu syarat. Jadi adat itu apa namanya? Adawat itu jamaahnya. Perlengkapan jadi atau kata yang bisa mengawali jumlah syartiyah, itulah adat tu syarat. Di antaranya idza ini nanti di bab 15 baru kita dikenalkan banyak yang lain. Kalau idza di sini termasuk ism dzaraf. Sedangkan yang lain-lain banyak, ada yang berupa harf, ada yang berupa ism istifham dan lain-lain. Insya Allah nanti akan kita bahas di bab 15. Kita selesaikan bab 14 dulu ini. Kita kemarin sudah rencanakan insya Allah hari ini kita akan membaca hiwar dan menyelesaikan tamrinat. Iftahna ad-dars ar-rabi'a asyara. Silahkan dibuka pelajaran ke-14. Hal fatahtunna. Ini kalau di PDF halaman 113. Mungkin kalau di bukunya Bu Siti juga 113. Kalau di bukunya Bu Uke apakah sama? Mungkin berbeda. 146 Ustaz. Tayyib, fatahlah alaik. Berarti sudah ketemu ya? Kita baca Udah. sama-sama. Ana aqra wa antunna tukarrirna. Ad-darsur rabi'a asyara. Ad-darsul rabi'a asyara. Ini dulu pernah kita singgung ya untuk bukan bilangan belasan baik tartibi maupun bukan tartibi
itu tetap kaedahnya mabniun alal fathi. Tetap fathah seperti itu. Tetap fathah al-adad al-murakkabah belasan 11 sampai 19. Demikian juga al-adad at-tartibinya, bilangan bertingkatnya 11 sampai 19 itu mabniun alal fathah ar-rabi'a asyara. Begitu ya. Meskipun dalam keadaan rafa tetap mabni alal fathi. Taib. Nastamir. Di sini ada percakapan antara Hisham seorang murid di sini dan al-mudarris pengajarnya. Nabda. أمعجم هذا يا فضيلة الشيخ معجم هذا يا فضيلة الشيخ. مرة أخرى أمعجم هذا يا فضيلة الشيخ معجم هذا يا فضيلة الشيخ. Ini betul atau salah Om dibacanya fadilata syekhi? Betul. Betul Ustaz, ada Betul. iya. Kenapa kok fadilata bukan fadilatu? Karena mudhaf munada mansub. Karena munada. Bagaimana Om? Munada mansub. Munada mansub. Sebab nasabnya apa Om? Ada ya itu Ustaz. Ada ya. Ya itu Karena harfun mudhof nida. ilaih Harfun nida terus itu tidak menasabkan. Kalau bertemu dengan idhofah. Bagus sekali. Jadi dia kalau dijawab karena dia munada gitu saja tidak cukup, atau dijawab karena dia mudhof. Mudhof saja tidak menjadikan nasab kan gitu Mas. Jadi harus dua-duanya, munada mudhof. Itu baru. Kalau munada sebagai mudhof itu baru mansub. Begitu Mas. Tayyib. Fatahullah alaik. Nastamir. Di sana Hisham bertanya kepada syekhnya, apakah ini mu'jam? Al-mudarris menjawab, "Na'am, hadza mu'jamun madrasiyun." Na'am, hadza mu'jamun madrasiyun. Marratan ukhra. Na'am, hadza mu'jamun madrasiyun. Na'am, hadza mu'jamun madrasiyun. Madrasiyun ini salah satu contoh dari kaidah yang kita pelajari di bab ini. Apa itu, Ibu-ibu? Nisbatu ila ma akhiruhu ta'u ta'nits. Nisbah ila ma akhiruhu ha'u ta'nits. Aslinya madrasatun. Kalau kita ingin menisbatkan dengan tambahan ya nisbah, maka dihilangkan tak marbutohnya dan ditambahkan ya unisbah baru. Madrasiyun. Ahsant. Nastamir. إذا أردت أن تشتري معجما فاشتري هذا فإنه مفيد جدا. إذا أردت أن تشتري معجما فاشتري هذا فإنه مفيد جدا. أحسنتن. Sekali lagi, مرة أخرى. إذا أردت أن تشتري معجما فاشتري هذا فإنه مفيد جدا. إذا أردت أن تشتري معجما فاشتري هذا فإنه مفيد جدا. ما معنى هذه الجملة؟ إذا أردت أن تشتري معجما فاشتري هذا فإنه مفيد جدا. ما معنى هذا؟ Jika kamu ingin membeli kamus, maka belilah kamus ini, karena ini kamus ini sangat bermanfaat sekali. Ahsanti, Masya Allah. Di sana kita juga diberikan contoh penerapan idza asyartiyah. Idza di sini adalah dzarfuz zaman yang mustaqbal, menunjukkan zaman mustaqbal, dan di sini sebagai syarat, sebagai adatus syarat. Aradta an tashtariya mu'jaman, aradta an tashtariya mu'jaman, ini syaratnya. Lalu jawab syaratnya mana Ibu-ibu? Fashtari. Fashtari hadza. Saya tanya di sana idza aradta, di sana kalau secara i'rab aradta itu fi'lun dan fa'il. Itu dalam keadaan apa Ibu-ibu?
mudhafun ila jarin Fi jar. mahalli jarrin, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Karena setelah dzaraf kan ya. Idza dzaraf setelahnya mudhafun ilaih, fi mahalli jarrin itu. Antashtariya, di sini kenapa tashtariya itu fathahnya terlihat jelas, ada fathah di sana. Biasanya kan tashtari tidak ada harakatnya. Karena diawali dengan ada tunasibahan. Karena di sini ada harfun nasbin an, betul sekali harfun nasbin an. Ini termasuk fi'lun apa? Fi'lun naqis yang diakhiri ya. Fi'lun naqis itu dia mempunyai beberapa keadaan yang tanda i'rabnya muqaddarah alal ya. Itu dalam keadaan rafa dan jazm. Afan, rafa dan betul, rafa dan rafa saja. Kalau jazm itu hadfu ya ya. Dalam keadaan rafa itu muqaddarah dhammahnya. Tapi kalau dalam keadaan nasab maka fathahnya dhahirah seperti ini. Lalu saya tanya lagi, di sini jawabu syarat di sana fashtari hadza. Fashtari hadza. Kenapa jawabu syaratnya diawali fa? Karena jawab syaratnya fi'lan jawab tolaknya berupa fi'il yang diawali oleh lamul amr. Bukan fi'lul amr. Karena di sini jawab syaratnya berupa tolab, yaitu fi'lul amr, berupa amr tolabnya ya. Tayyib, fatahallah alaik. Ini sambil murojaah dan lebih mengasah kita pemahaman kita. Fa'innahu mufidun jiddan. Fa'innahu mufidun jiddan. Ini insya Allah nggak bingung ya. Nastamir. Hisham kembali bertanya. Ya Ustadzu. Ya Ya Ustaz. Ustadzu. Qulta mu'jamun madrasiyun. Qulta mu'jamun madrasiyun. Lalu di sini kan mempertanyakan apa yang diucapkan oleh syekhnya tadi. Mu'jamun madrasiyun. Maksudnya bagaimana? Madrasiyun mansubun ila madrasatin. Madrasiyun mansubun ila madrasatin. Ma ma'ana hadza? Ini bertanya tentang apa Hisham ini? Madrasiyun mansubun ila madrasatin maksudnya apa? Dinasabkan ke Ayo loh, bedakan antara mansub pakai sod dan mansub pakai sin. Dinisbatkan. Kalau pakai sin ini dinisbatkan ya. Kalau pakai sod baru nasab itu. Dinasabkan. Itu madrasiyun. Apakah kata madrasiyun di sini dinisbatkan kepada madrasah? Begitu, ibu-ibu ya. Maksudnya Hisham bertanya kepada al-mudaris seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Wa idza kana al-amru kadzalika fa aina ta'uha? Wa idza kana al-amru kadzalika fa aina ta'uha? Ahsantuma. Sekali lagi. Marratan ukhra. Wa idza kana al-amru kadzalika fa aina ta'uha? Wa idza kana al-amru kadzalika fa aina ta'uha? Ini maknanya apa, Om? Wa idza kana al-amru kadzalik, ini maknanya apa? Jika urusannya demikian, maka di mana taknya? Taknya. Idza kana al-amru kadzalik itu bisa diartikan dalam bahasa kita jika memang demikian, kan gitu ya. Fa aina ta'uha, maka taknya di mana gitu kan? Kok taknya jadi hilang kan gitu ya. Jadi Hisham bertanya karena belum paham. Tapi di sini secara tidak langsung juga di sini al-mu'alif memunculkan contoh idza syartiyah yang lain. Idza kana al-amru kadzalik, kana ini fi'lun naqis madhi kan ya. Idza kana al-amru kadzalik, ini syaratnya. Syaratnya lalu fa aina ta'uha, ini jawabu syarat. Kenapa jawabu syaratnya ada fa di sana ibu-ibu? Karena itu jumlah isinya istifham. Karena istifham di sini, ya.
Karena istifham atau juga boleh ini jumlah ismiyah ini. Berarti ada dua sebab yang jadi satu di sini. Ini jumlah ismiyah atau juga kita katakan di sana istifham. Aina kan istifham kan Ibu ya? Istifham termasuk. Nah, Tayyib. Nastamir. Naam, huwa mansubun ila madrasatin. Na'am. na'am. Mansubun Wa mansubun ila madrasatin. Ahsant. Idza nasabta ila ismin makhtumin bi ta'it ta'nits hadafta al-ta'a. Idza nasabta ila Min maktumin bita itanisi hadafta ta'a. Idza nasabta maksudnya apa? Jika kamu ingin menisbatkan. Idza nasabta ila ismin makhtumin bi ta'it ta'nis kepada ism yang diakhiri ta ta'nis atau ha'u ta'nis kebanyakan yang menyebutnya hadafta ta'a, maka kamu harus menghapus tak tersebut, tak marbutah itu tadi. Nastamir. فإذا نسبت إلى مكة مثلا فإذا نسبت إلى مكة مثلا قلت مكي قلت مكي أفهمت؟ أفهمت؟ Coba sekali lagi Ibu. Ini kita seperti betul-betul berdialog. فإذا نسبت إلى مكة مثلا فإذا نسبت إلى مكة مثلا قلت مكي قلت مكي أفهمت؟ أفهمت؟ Jadi seperti itu ya. Kalau diartikan apa Ibu? Ma ma'na? فإذا نسبت إلى مكة مثلا قلت مكي أفهمت؟ Jika kamu menisbatkan kepada kata Mekah, misalnya kamu bisa kamu katakan Makiyun. Apakah kamu paham? Ahsanti, Masya Allah. Fatahallah alaik. Begitu ya. Di sini juga ada idza syartiyah, idza nasabta ila Makkah masalan qulta makiyun. Qulta di sini jawab syaratnya. Qulta di sini jawab syarat, tidak ditambah fa karena tidak ada syarat yang harus mau ditambah fa di sana kan umumnya. Ini jumlah fi'liyah tidak harus ditambah fa. Tayyib. Nastamir. Jadi Ustadz kalau kayak gitu idanya tetap dorfu zaman. Tetap dzaraf. Tetap dzaraf. Nggak ada mudhof ilaihnya berarti. Mudhof ilaihnya yang nasabta itu Om. Nasabta itu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi kalau misalkan di i'rab satu persatu nasabta itu fi'lun dan fa'il. Lalu al-jumlah al-fi'liyah ini yang terdiri dari fi'lun dan fa'il itu jumlah syartiyah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Begitu. Bingung tidak Om? Jadi jumlah syartiyah nggak harus ada jawabnya Ustaz. Jawabnya qulta itu tadi. Jawabnya qulta. Idza nasabta ila Makkah mathalan qulta makkiyun. Qulta itu jawab syarat. Maka maksudnya nggak selalu ada fa-nya gitu Ustaz ya. Betul. Fa itu hanya harus ditambahkan pada 8 keadaan yang kita bahas di hari Rabu kemarin. Jadi yang pertama kemarin jumlah fi'li, jumlah ismiyah, lalu jawabu syaratnya berupa tolab. Tolabnya bisa amr, bisa nahyun, bisa istifham. Lalu diawali qad, diawali sa atau saufa, diawali ma, diawali ka'annama, dan seterusnya gitu Om ya. Itu yang jawabu syaratnya seperti itu baru harus ditambah fa. Tapi kalau tidak memenuhi 8 itu, satu di antara 8 itu, maka tidak perlu ditambah fa jawabu syaratnya. Seperti di sini, ini jawabu syaratnya berupa jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah kemarin tidak ada kriteria di sana di antara 8 itu. Maka tidak perlu ditambah fa. Begitu Om. Bingung nggak Om? Ustaz. Halo?
Ya, Afwan Ustaz kan pemahamannya agak lambat nih, jadi mau diulang-ulang. Padahal Santai sebelumnya aja. udah saya tahu udah dijelaskan Ustaz masih mana. Nggak, santai aja, namanya manusia mah biasa. Ada bute Ustaz. Mana bote? Ya nggak masalah. Ahlan wa sahlan bote. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan dulu Om ya. Kita lanjutkan dulu. Hisham, setelah penjelasan dari Al-Mudaris tadi, Hisham menjawab, "Na'am, jazakallahu khairan." Na'am, Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Lalu di sana ada kalimat di dalam kurung, susunan kalimat di dalam kurung seperti biasanya kalau di Durusul Lughah ada seperti ini, itu menceritakan tentang sesuatu yang terjadi, bukan termasuk hiwar tapi menceritakan keadaan yang terjadi. Yadkhulul muraqibu wa yusallimu. Apa ini maksudnya? Pengawas memasuki kelas dan mengucapkan salam. Baik. Nastamir. Alam ya'til Husainu. Alam ya'til Husainu. Muraqib mencari Husain kan gitu ya. Na'am, lamma ya'ti. Na'am, lamma ya'ti. Ini sebenarnya contoh penerapan dari pelajaran 13, bab 13 kemarin. Ada lam dan lamma. Ada lam dan lama. Lam dan lama kemarin termasuk huruf apa Ibu-Ibu? Selain huruf nafi, huruf yang jazm ya, huruf jazm. Jadi menjazmkan fi'lun mudhari setelahnya. Makanya di sini ya'ti ini aslinya kan tidak seperti ini. Aslinya ya'ti ya'ti. Aslinya ada ya-nya di belakangnya. Termasuk fi'lun mu'tal diakhiri huruf illah di akhirnya. Fi'lun naqis. Aslinya ya'ti, tapi karena majzum maka ya-nya dihapus jadi ya'ti. Alam ya'til Husainu? Na'am, lamma ya'ti. Begitu ya. Enggak bingung ya insyaallah di sini. Ata ya'ti. Ya, Ustaz. Nastamir. Afan, Ustaz, izin sebentar boleh? Tafadhali. Hujan Om ya di sana Om ya? Enggak, Ana lagi di kampung, kakak datang sebentar, Ustaz. Oh, Masya Allah, barakallahu. Nah. Nah, di pinggir sawah soalnya. Oh, Masya Allah. Tafadhali, silakan, enggak masalah Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya jadi pengen pulang kampung juga ini Om. Bu Uke nggak pengen pulang kampung Om? Wah, pengen Ustaz. Udah setahun di sini. Biasanya 2 minggu, 3 minggu pulang. Ini kebablasannya overdosis Om ya. Iya, di sini sekarang kalau pulang. Nah. Iya, amin Ustaz. Kalau pulang dari luar gitu, karantinanya 7 hari itu harus di hotel, bayar sendiri semuanya, jadi ya berat juga. Di Indonesia karantina, sini karantina juga. Betul. Jadi bolak-balik malah susah nanti Om ya. Nggak boleh ya, nggak boleh langsung ke rumah, jadi harus di hotel dulu, bayar sendiri lagi jadinya kan. Iya. Berat. Semoga Allah memberikan solusi terbaik dari keadaan kita sekarang. Semoga Allah segera mengangkat bala ini. Amin. Saya pengen pulang juga ini Om. Nanti pengennya sih Ramadan di kampung. Semoga. Tapi balik lagi Ustaz. Ya balik lagi lah insya Allah, masih balik insya Allah. Ya gimana ya? Sebenarnya pengen. Kelas Salman kan ada kelas. Nah, masih ada kelas yang offline juga. Sebagian ibu-ibu yang semester 6 itu nggak bisa kalau nggak offline. Jadi pengennya online. Yang semester 6 berapa? Pengennya offline, nggak susah belajar online gitu. Sebagian ibu-ibu. Berapa orang Ustadz yang semester 6 sekarang? Semester 6 ada sekitar berapa ya? 7 mungkin ya. Oh banyak ya, alhamdulillah. Ya lumayan lah, alhamdulillah. Masih belum berguguran kayak gitu. Ya semoga hari apa akhir. Itu pun juga sempat beberapa kali futur gitu kan.
semangatnya menurun, tapi ya saya semangati lagi. Ya kalau nggak belajar sekarang ya kapan lagi kan gitu ya. Kalau nggak Hari belajar, apa Ustadz itu? naam, tetap hari Ahad juga, hari Ahad, tapi pada zuhur. Belajarnya pada zuhur. Kita juga udah ada tambahan juga sepekan 2 kali juga, tapi hari Jumat, belajarnya Jumat malam, semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sudah, Om? Taib. Alhamdulillah. Uh, Jumatnya juga offline. Kampungnya di mana, Bu Siti? Di Boyolali, Ustaz. Oh, Masya Allah, di Boyolali. Asri Om di sana, Om. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang di pinggir sawah, Ustaz. Nah, yang mudah-mudahan saya juga bisa pulang kampung nanti, Om. Amin. Udah pengen pulang kampung. Udah 2 tahun kok ini belum pulang kampung saya. Taib. Iya, kemarin orang tua kangen banget, Ustaz, sakit. Dan harus pulang. Taib. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Ini mudah-mudahan Bu Uke juga diberi kemudahan nanti ke depannya supaya bisa pulang dengan mudah dan lancar. Amin. 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 Jadi memang keadaan seperti ini harus sabar semuanya, Mas. Nah, iya Ustaz. Kita lanjutkan Ibu. Idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi. Idza jaa faqul lahu ya'ti fi maktabi. Marratan ukhra, sekali lagi. Idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi. Idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi. Jika dia datang, Husain datang, maka katakan kepada dia, suruh menghadapku, suruh apa sih? Datang ke kantorku gitu. Suruh menghadap ke kantorku. Taib, ahsan. Masya Allah. Di sini juga jumlah syartiyah, ya atau iya? Iya, Ustaz. Jumlah syartiyah ada idza di sana. Idza sebagai zarf zaman, juga sebagai adatus syarat di sini, dan jaa ini adalah syaratnya. Jaa itu syaratnya fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Lalu faqul di sini adalah jawabu syarat. Kenapa di sini jawabu syaratnya ada fa-nya? Karena jawab syaratnya berupa tolab yang berupa fi'il amr. Ahsanti, karena jawabu syarat di sini adalah tolab yang jenisnya amr. Lalu di sini kenapa kok ada lagi fi'lun majzum setelahnya, yaitu ya'tini. Kenapa, Om? Qul lahu ya'tini. Ini pembahasan bab 13 kemarin. Yaitu jawab tolab. Ini ada jawab syarat, ada jawab tolab. Kan ada tolabnya qul, lalu ada jawab tolab yaitu ya'ti. Itu majzum juga. Kemarin kan jawab tolab itu juga majzum kan Ibu-ibu ya? Masih ingat bab 13 kemarin? Iya. Halo? Halo, ya Ustaz. Kemarin di bab 13 itu ada beberapa huruf yang menjazmkan, yaitu lam, lamma, lalu la, an-nahyah, dan lamul amri. Tapi selain itu juga fi'il itu bisa menjazm karena tolab, karena sebagai jawab tolab. Ini jadi ya'ti itu majzumun bit tolab. Begitu, Om ya? Masih ingat ya? Boleh diulangi lagi yang tolab itu apa aja, Ustaz? Yang butuh jadi di bab 13 kemarin itu kan kita mempelajari jazm fi'il mudhari' ya. Jadi beberapa sebab yang menjadikan fi'lun mudhari' majzum. Satu fi'lun mudhari' majzum. Itu diantaranya huruf-huruf, yaitu lam, lamma, la, an-nahyah, dan lamul amri. Huruf-huruf ini menjazmkan fi'lun mudhari' setelahnya. Tapi selain huruf-huruf ini, ada yang lain yang bisa menjazmkan fi'lun mudhari', satu fi'lun mudhari', yaitu tolab. Tolab itu bisa, kalau di sana kemarin, tolab yang menjazmkan itu bisa berupa amr atau nahyun.
perintah atau larangan itu bisa menjazmkan fi'lun mudhari setelahnya. Fi'lun mudhari itu nanti kedudukannya sebagai jawabut talab. Jadi jawabut talab itu majzum. Karena sebagai jawabut talab itu tadi dikatakan kalau dalam i'rabnya majzumun bit talab. Jadi qul ini talabnya fi'lun amr. Lalu ya'ti katakan apa? Ya'ti ya'ti di sini fi'lun mudhari'un majzum bit talab karena dia sebagai jawabut talab. Bingung tidak Ibu? Jadi kul ini ada dua posisi ya Ustaz ya sebagai jadi bukan dua posisi. Jadi dia sebagai kul tadi sebagai jawab syarat kan Ibu ya? Sebagai jawab syarat. Tapi jawab syarat di sini kan jenisnya talab. Amr. Ya atau ya? Iya. Makanya ada fa di situ. Jadi jawab syarat di sini karena sebagai talab berupa amr, maka bisa dia menjazmkan fi'lun setelahnya. Jadi menjazmkan lagi fi'lun setelahnya. Jadi pengaruhnya nyambung-nyambung gitu Om. Bingung nggak Om? Ya, ya Allah Ustaz. Halo? Halo. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Tayyip. Insya Allah bingung, bukan insya Allah bingung, insya Allah. Jadi itu tolab yang berupa amr dan nahyun itu bisa menjazmkan fi'lun mudhari setelahnya. Ini salah satunya contohnya ini. Jadi ada istilah jawabut tolab, ada istilah jawabus syarat gitu Om ya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi jawabus syarat itu konsekuensi jawaban dari syarat. Kalau jawabut tolab itu adalah konsekuensi dari perintah atau larangan. Atau jawab dari perintah atau larangan gitu Om ya. Jadi itu tolab sendiri. Bagaimana? Tolab sendiri itu artinya apa sih Ustaz? Tolab itu mencakup 3 hal sebenarnya, tapi yang menjazmkan 2. Jadi tolab itu kalau secara bahasa, secara harfiah kita artikan, tolab itu kan artinya permintaan. Permintaan. Nah, itu kalau diartikan secara harfiah ya, secara letter luck. Tapi di dalam kaidah tolab itu mencakup perintah kan meminta kan weh. Larangan itu juga termasuk tolab. Larangan itu kan juga meminta jangan dikerjakan atau jangan ya seperti itu, jangan mengerjakan itu atau kerjakan itu sama-sama permintaan kan Ibu ya. Lalu satu lagi itu yang kita bahas di idza kemarin, idza syartiyah itu istifham itu juga termasuk tolab. Tapi kalau istifham itu tidak menjazmkan fi'lun mudhari. Yang menjazmkan fi'lun mudhari itu tolab yang berupa amr dan nahy. Begitu Om ya? Bingung tidak? Insya Allah Ustaz. Masih ada pertanyaan? Silakan, nggak masalah Om kalau ada pertanyaan. Saya insya Allah angin nanti seperti lagi, angin mau hujan ini Om. Anginnya kencang banget. Taib. Tidak ada pertanyaan lagi Om? Masih ada yang bingung silakan, nggak apa-apa ditanyakan. Jadi syarat itu ya syarat. Nah, jika demikian maka demikian, itu syarat. Tapi tolab itu lain lagi. Tolab itu bisa berupa perintah, larangan, atau istifham kemarin. Tapi ada 2 tolab yaitu amr dan nahyun. Amr dan nahyun itu 2 tolab yang bisa menjazmkan fi'lun mudhari setelahnya. Insya Allah. Tayyib. Kita lanjutkan dulu Ibu ya. Jaa jaa faqul lahu. Jaa di sini jaa siapa Ibu? Husain. Al-Husain. Ahsant. Idza jaa al-Husain maksudnya seperti itu Ibu ya. Tapi di sini fa'ilnya dhamirun mustatir taqdiruhu huwa. Huwa ya'udu ila al-Husain. Faqul lahu juga lahu Husain maksudnya. Ya'tini fi maktabi. Nastamir. Fa inna lahu barqiyatan.
Fa inna lahu barqiyatan. Ini zaman dulu sekali ya, Ibu ya. Apa makna barqiyah? Telegram. Telegram zaman dulu ya, bukan aplikasi Android. Telegram zaman dulu yang masih di print itu. Fa inna lahu barqiyatan. Saya tanya di sini, kenapa barqiyatan mansub tandanya fathah? Karena ismu inna. Dari inna. Karena Ismu inna. Isim dari inna. ismu inna. Lalu khobar innanya mana? Lahu. Lahu, betul sekali. Di sini khobarnya muqaddam ya, Ibu ya. Khobarnya diawalkan, lalu ismnya diakhirkan. Fa innal lahu barqiyatan. Ahsant. Nastamir. Aina Ibrahimu? Aina Ibrahim. Ata'akhkhara al-yawma aidan ka'adatihi? At-ta'akhkhara al-yawma aidan ka'adatihi. ما معنى هذه الجملة؟ أتأخر اليوم أيضا كعادته؟ Apakah dia terlambat? Apakah hari ini dia terlambat seperti biasanya? Apakah hari ini dia juga terlambat seperti biasanya? Ahsanti, Masya Allah. Ka'adatihi, seperti kebiasaannya, kan? Seperti biasanya. Al-yawma di sana kenapa mansub, ibu-ibu? Karena zarf maf'ulun fihi. Zarf zaman mansub. Ahsant. Nastamir. Idza jaa fala tasmah lahu bid-dukhuli. Idza jaa fala tasmah lahu bid-dukhuli. Wal yadhhab ila al-mudiri. Wal yadhhab ila al-mudiri. Marratan ukhra, sekali lagi. Idza jaa fala tasmah lahu bid-dukhuli. Idza jaa fala tasmah lahu bid-dukhuli. Wal yadhhab ila al-mudiri. Wal yadhhab ila al-mudiri. Ini muraqibnya, ini berpesan kepada Pak Guru. Baik. Di sana, idza jaa fala tasmah lahu bid-dukhul. Fala tasmah lahu bid-dukhul, apa maknanya, Ibu? Jangan izinkan dia masuk. Jangan diizinkan masuk gitu ya. Jangan kamu izinkan dia masuk. Idza jaa fala tasmah lahu bid-dukhuli, ini jumlah syartiyah kan, Ibu ya. Idza ini dzarf zaman juga sebagai adatu syarat. Lalu jaa ini syaratnya, idza jaa, jika dia datang, fala tasmah lahu bid-dukhuli. Fala tasmah itu jawab syaratnya. Tapi kenapa di sini jawab syarat di sini ada fa-nya, Ibu-ibu? Kenapa ditambah fa di sini? Karena jawab tolaknya dari jenis nahyun, larangan. Karena ini jawab syarat ini berupa tolab dari jenis larangan, gitu ya. Karena jawab syarat di sini berupa tolab, yaitu jenis tolab apa? Nahyun atau larangan. Fala tasmah. Lalu kenapa di sana tasmah itu majzum, tandanya sukun? Kenapa? Diawali oleh la nahiyah. Karena diawali la an-nahiyah. La an-nahiyah ini termasuk adatul jazm kan, ya? Huruf yang menjazmkan satu fi'il setelahnya, fi'il mudhari'. Fala tasmah lahu bid-dukhuli. Lalu wal yadhhab, kenapa kok majzum juga, Ibu-ibu? Maktufun. Nah. Karena? Na'tun. Tidak. Maktuf. Tidak. Oh, itu ala tasmah. Jawab tolak. Oh, kalau lamul amr. Karena ada lamul amr di sana. Aslinya kan kalau tidak ada wa-nya, liyadhhab. Itu lamul amr, Ibu-ibu. Aslinya kalau tidak ada lamnya, yadhhabu, kan gitu, Ibu-ibu ya. Dan tambah lam jadi liyadhhab. Ditambah huruf sebelumnya jadi wal yadhhab. Kan kemarin kita sempat bahas di bab 13, lamul amr kalau ditambah wa, fa atau thumma sebelumnya maka jadi sukun, tidak kasroh lagi. Bukan li lagi, tapi jadi sukun. Wal yadhhab ini contohnya. Jadi ini
Kenapa yadhhab kok majzum? Karena Diawali oleh lamul amri. diawali lamul amri. Begitu Ibu ya? Nggak bingung kan namanya? Insyaallah. Tayyib. Nastamir di sana Al-Mudaris menjawab kepada muraqib, insyaallahu. Insyaallah. Lalu yusallimul muraqib wa yakhruj. Al-muraqib tadi mengucapkan salam dan keluar. Selesai percakapan dengan al-muraqib, kembali lagi dengan Hisham dan murid-murid yang lain. Ya Hishamu. Ya Hisham. Iqra'il ayatal waridata fid darsi. Iqra'il ayatal waridata fid darsi. Maksudnya apa, Al-ayah al-waridah itu maksudnya apa, Ayat yang ada dalam pelajaran. Jadi ayat yang ada, yang tercantum, al-waridah. Iqra'il ayat al-waridata fid darsi. Nah, lalu di sana Hisham ba'dal isti'adati, setelah isti'adah, Hisham membaca ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Ini contoh idza syartiyah juga Ibu-ibu ya kemarin ya. Idza itu dzarf zaman dan juga sebagai adatus syarat, dan sa'alaka di sini fi'lun fa'il dan maf'ulun bihi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Lalu fa inni qaribun itu baru jawabu syarat. Jawabu syarat. Kenapa di sini ada fa-nya Ibu-ibu? Jawabu syaratnya karena jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Inni qaribun itu jumlah ismiyah, maka harus ditambah fa sebelumnya. Ahsantunna. Nastamir. Iqra'il ahadits al-waridata fid darsi ya Aba Bakrin. Iqra'il ahadits al-waridata fid darsi ya Aba Bakrin. Marratan ukhra. Iqra'il ahadits al-waridata fid darsi ya Aba Bakrin. Iqra'il ahadits al-waridata fid darsi ya Aba Bakrin. Sekarang Syekh meminta Abu Bakar untuk membaca al-ahadits al-waridah fid dars. Nah, di sana Abu Bakar membaca al-haditsul awwal. Al-haditsul awwal. Al-haditsul awwalu maksudnya seperti itu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati." Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati. Ma ma'na hadzal hadits? Apabila Ramadan datang, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Jika Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Di sini juga syarat ya, idza. Lalu di sana futihat itu jawab syaratnya. Futihat tanpa ada tambahan fa, karena di sana jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah bukan ismiyah. Tidak harus ditambah fa. Nastamir. Al-haditsu tsani. Al-hadits tsani. Qala Abu Burdata. Qala Abu Burdata. Sami'tu Aba Musa miraran yaqulu. Sami'tu Aba Musa miraran yaqulu. Miraran di sini maknanya apa Ibu? Beberapa kali. Berkali-kali gitu ya. Miraran berkali-kali. Sami'tu Aba Musa,
aku pernah mendengar, jadi Abu Burdah berkata bahwasanya aku pernah mendengar Abu Musa berkali-kali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Idza maridal abdu aw safara kutiba kutiba lahu mislu ma kana ya'malu iman sahihan. Ustaz. Baik. Naam, Ustaz. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ma ma'na hadzal hadits? Idza maridal abdu aw safara, maknanya apa? Jika seorang Apabila ha? seorang hamba itu dalam keadaan sakit atau safar, maka ditulis baginya semisal apa yang dia kerjakan ketika dia mukim dan di waktu sehat. Ahsanti. Jadi, jika seorang hamba sakit atau safar, maka dicatat untuknya amalan seperti dia dalam keadaan sehat dan tidak safar. Yaitu. Jadi, safar dan sakit itu termasuk udhur. Yang kalau misalkan kita punya amalan yang rutin kita kerjakan sewaktu sehat dan tidak safar, kalau suatu ketika kita sakit misalnya dan atau safar, itu pahala amalan tersebut tetap dicatat untuk kita karena itu terhitung uzur, safar dan marot itu. Gitu Ibu ya. Tapi di sini kita lihat dari segi bahasa. Idza maridul abdu wa safara. Idza tadi dzaraf zaman sebagai adatus syarat. Lalu marido ini marido au safaro ini fiil yang merupakan syarat Om ya. Ini jumlah syartiyahnya. Lalu kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kutiba, kutiba ini jawabu syarat. Jawabu syarat. Ada syarat, ada jawabu syarat. Jawabu syarat di sini kenapa kok tidak ditambahkan fa, Ibu-ibu? Karena berupa jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah. Karena berupa jumlah fi'aliyah ini. Kutiba itu kan fi'alun. Kalau jumlah fi'aliyah berarti tidak ditambah fa, tidak harus ditambah fa. Begitu Ibu-ibu ya? Ini hadis riwayat Bukhari. Nastamir. Al-hadithu tsalitsu. Al-haditsu tsalitsu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzinu. Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzinu. Idza sami'tumun nidaa, ini maksudnya apa? Artinya apa? Adzan ya Ustaz. Adzan. Nida di sini maksudnya adzan. Adzan. Nida itu kalau secara harfiah, secara literal dimaknai nida itu panggilan. Kan memang adzan itu kan panggilan ya Ibu ya. Seruan panggilan untuk melaksanakan salat. Idza sami'tum kalian adzan faqulu mithla yaqulul muadzinu. Ma ma'na? Jika kalian mendengar adzan, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Betul sekali. Ini hadis tentang menjawab adzan. Menjawab adzan. Ketika kita mendengar adzan, faqulu, maka katakanlah mithla ma yaqulul muadzinu, seperti apa yang dikatakan atau diucapkan oleh muadzin. Begitu Ibu-ibu ya. Di sini secara bahasa idza ini dzarf zaman dan adatus syarat.
Sami'tumun nidaa ini syaratnya. Sami'tumun nidaa ini syaratnya. Lalu qulu mithla ma yaqulul muadzinu itu jawab syaratnya. Tapi kenapa di sini ada fa-nya? Faqulu. Kenapa? Oh, karena dia jawab syartiyahnya berupa tolab dari amr. Karena jawab syarat ini berupa tolab, yaitu tolab jenis amr, qulu, gitu Om ya. Saya fatahallah alaikum. Di sana lalu ada keterangan hadis ini muttafaqun alaihi. Apa yang dimaksud muttafaqun alaihi, Bu? Dari Bukhari dan Muslim. Tayyib. Kalau secara harfiah muttafaq alaihi itu maksudnya disepakati. Maksudnya disepakati oleh siapa? Disepakati oleh asy-syaikhani fil hadis. Dua syekh di dalam hadis. Asy-syaikhon kalau ada istilah. Jadi masing-masing bidang ilmu itu ada mustalahatnya sendiri, Ibu-ibu. Ada istilahnya sendiri-sendiri. Kalau muttafaqun alaih itu kebanyakan ahlul hadis menjelaskan maksudnya adalah yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwasannya hadis ini sahih. Ada juga istilah-istilah yang lain dalam hadis, misalkan rawahu khamsah, rawahu thalatha, dan seterusnya. Rawahu sittah, yang diriwayatkan oleh 6. 6 itu siapa aja? 5. Kalau 5 siapa aja? Kalau 3 siapa aja? Itu ada istilahnya. Dan istilah asy-syaikhon kalau di dalam hadis itu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim, dua syekh. Tapi kalau dalam istilah lain, dalam bidang ilmu yang lain, bisa jadi maksudnya orang lain juga. Kalau dalam hadis iya Bukhari dan Muslim. Kalau dalam fikih itu masing-masing madhab itu punya syaikhon. Misalkan dalam madhab Syafi'i syaikhon itu Imam Nawawi dan Rafi'i misalkan seperti itu. Kalau dalam madhab Hambali ada juga syaikhon Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah Al-Jad. Jadi bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu anaknya, tapi Ibnu Taimiyah kakeknya. Semuanya namanya Ibnu Taimiyah. Karena nisbat kepada keturunannya. Jadi Ibnu Taimiyah Al-Jad yang kakeknya itu salah satu syekhon, yang satu dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah. Itu kalau dalam madhab Hambali. Dalam madhab Hanafi pun juga ada syaikhon yang lain lagi, Abu Yusuf dan Abu Hanifah sendiri. Begitu Ibu-ibu ya. Jadi setiap bidang ilmu itu ada istilah sendiri-sendiri. Baik. Nastamir. Yusma'u sautul utasi. Yusma'u sautul utasi. Ini menjelaskan suatu keadaan yang terjadi di sana. Yusma' di sini fi'lun majhul kan Ibu ya, terdengar. Terdengar sautul utas. Apa ini, Utas itu apa? Sautul utas itu apa, Bersin. Orang yang bersin. Bersin. Suara bersin. Saut itu suara. Sautun suara, utas suara bersin. Nastamir. Lalu Al-Mudaris bertanya, terdengar suara bersin, lalu Al-Mudaris bertanya, manil atisu? Pakai sin ya, jangan sampai salah. Kalau pakai shin artinya haus. Jadi pakai sin itu bersin. Manil atisu? Manil atisu? Salah seorang menjawab ana. Al-Mudaris kembali bertanya, ya Abdul Hadi. Ya Abdul Hadi. Idza atasta fahmadillah. Ini juga jumlah syartiyah juga. Idza atasta fahmadillah. Ihmadillah itu jawab syaratnya. Ini diawali fa karena berupa tolab, yaitu amr. Begitu Ibu ya. Ihmad itu kan amr. Taib. Nastamir. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Ahsantunna.
Idza ini di sini juga menunjukkan syarat atasa ahadukum falyaqul. Ini falyaqul ini jawab syarat. Jawab syarat, tapi di sana kenapa ada fa, Ibu-ibu? Lamul amri. Ya, jawab Karena di sini syaratnya tolab berupa amr. tolab Mana yang berupa menunjukkan amr. amr? Lamul amri itu. Lamul amr. Lamul amrnya jadi sukun karena diawali fa. Di sana itu lamul amr, makanya majzum falyaqul, wawunya hilang dan diakhiri sukun lam. Falyaqul alhamdulillahi. Nastamir. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallahu. Waliyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Marratan ukhra. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallahu. Waliyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Dan hendaknya saudaranya atau temannya mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Wa idza qala lahu yarhamukallahu wa fa'idha qala lahu yarhamukallahu. Dan jika temannya berkata mendoakannya yarhamukallah, falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Falyaqul yahdikumullahu wa yuslih balakum. Jawaban lagi, orang yang bersin lagi kalau didoakan yarhamukallah, maka menjawab lagi dengan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini ibu-ibu ya, yahdikumullah itu maknanya apa? Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Wa yuslihu balakum maknanya apa? Aslaha yuslihu itu memperbaiki. Balakum keadaan kalian. Jadi Masya Allah indahnya Islam itu seperti ini. Orang bersin itu kalau secara zahir itu orang menunjukkan sakit kan ibu ya. Tapi di sini tetap kita dianjurkan untuk bersyukur. Alhamdulillah, mengucapkan hamdalah. Meskipun dengan keadaan apapun kita harus tetap dianjurkan untuk bersyukur. Ini bersin secara zahir itu sakit, tapi kita dianjurkan untuk bersyukur. Alhamdulillah. Dan di balik itu ternyata memang ada hikmahnya. Bersin itu mengeluarkan virus yang ada di dalam tubuh kan ibu, membuang virus ada yang di tubuh. Itu ternyata. Makanya kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Lalu di sana ketika kita bersyukur, maka orang lain yang mendengarnya dianjurkan untuk mendoakan kita. Yarhamukallah. Ini disunahkan seperti itu. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Ketika orang lain mendoakan kita yang bersin, maka kita dianjurkan kembali untuk mendoakannya, membalas dengan doa lagi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Betapa indahnya agama Islam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai hiwarnya. Ada pertanyaan ibu-ibu tentang hiwar? Sebelum kita lanjutkan ke tamarin. Tafadhol. Saya ini mengulang lagi yang bagaimana? Materi bilang yang tolab tadi kan perintah sama larangan sama istifham ya Ustaz, yang di pelajaran 13 ya Ustaz. Betul. Itu perintah larangannya termasuk semua yang untuk yang amr ke orang kedua, yang larangan ya. Perintah sama yang lamur amr juga ya. Pokoknya ke semua domir ya Ustadz. Betul. Jadi yang penting jawab tolab bisa. Tadi gimana maksudnya? Tolab itu bisa berupa amr, bisa berupa nahyun, bisa berupa istifham gitu ya. Dan amr itu mencakup amr semuanya, baik amr kepada orang kedua maupun orang ketiga gitu ya. Amr itu mencakup semuanya, baik amr kepada orang kedua, langsung yang sighahnya fi'il amr, langsung yang bentuknya fi'il amr, wazannya, misalkan uf'ul, if'al, if'il, atau yang amr kepada orang ketiga menggunakan lamul amr, atau orang pertama menggunakan lamul amr.
linafham, linaqra, liyadhhab, liyakul, itu juga termasuk amr. Nahyun bisa menggunakan lamul amr. Lamun nahyi maksud saya, lamun nahyi. Lalu bagaimana yang ditanyakan tadi, Om? Iya betul itu Ustaz. Yang larangan juga begitu Ustaz. Larangan seperti halnya yang kita bahas di bab 13 kemarin. Larangan itu bisa seringkali larangan itu untuk orang kedua kan gitu ya. Seringkali larangan itu untuk orang kedua. La an-nahiyah itu. Tapi bisa juga diterapkan untuk yang lain. Ya, nah Ustaz, jazakumullah khair. Wa jazakillahu khairan katsiran. Baik. Baik, tafadhali Bu Ute, sedang ada tamu. Baik. Nastamir tamarin, latihan sekarang. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Kita perhatikan di sini 3 soal pertama di sini itu berkaitan dengan hiwar. Jadi kita menjawabnya sesuai dengan hiwar ya Ibu ya. Pertanyaan pertama di sana, as-su'alul awal, amman sa'ala al-muraqibu. Amman sa'ala al-muraqibu. Bu Siti, al-muraqib tadi bertanya tentang siapa? Tentang Al-Husain, Ustaz. Sa'ala 'anil Husain. Sa'ala al-muraqibu 'anil Husaini. Al-Husain saja yang ditanyakan? Wa Ibrahim. Wa Ibrahim. Jadi al-muraqib tadi menanyakan dua orang, yaitu Al-Husain wa Ibrahim. Sa'ala al-muraqibu 'anil Husaini wa Ibrahima. Begitu ya? Fatahullah alaik. Ba'dah as-su'alu tsani, madza qala al-muraqibu lil mudarrisi binisbati li Ibrahim? Apa pesan al-muraqib kepada Pak Guru tentang Ibrahim? Apa pesannya al-muraqib tadi kepada Pak Guru tentang Ibrahim? Idza jaa fatasmah lahu bidukhul wal yathab ilal mudir. Bagaimana Om? Idza jaa fala tasmah. Idza jaa alla yasmah lahu bidukhul. Alla yasmah kan kita menceritakan tentang al-mudarris. Alla yasmah. Yasmah ini mudarris maksudnya. Kalau alla tasmah, la tasmah tadi al-muraqib berkata kepada al-mudarris secara langsung. Kalau kita menceritakan, maka orang ketiga alla yasmahu, tidak pakai kata ganti orang kedua lagi, tapi kata ganti orang ketiga. Alla yasmahu lahu bidukhuli. Lalu tapi disuruh kemana? Falyadhhab ilal mudir. Falyadhhab ilal mudir. Ahsant. Fatahallah alaik. Allah tadi tulisannya gimana Ustaz? Maksudnya sebenarnya Allah itu dua kata kan Ibu ya? Ini mana? An sama la. An dan la, aslinya seperti itu. Aslinya an dan la. Ini mana bocorat-corat? An. Aduh kok gini. Saya ganti. Itu Ustaz yang sebelah kanan tuh Ustaz. Gini aja. An dan la sebenarnya aslinya seperti itu. An dan la. Tapi penulisannya yang lebih umum prakteknya disambung jadi Allah. Jadi kalau kita menemukan di mushaf Al-Quran, Allah itu aslinya an dan la. Gitu ya? Allah. Itu tulisannya. Ada pertanyaan lagi? Baik, Nastamir. Tadi. As-su'alu tsalits, manil ladzi 'atasa bima amarahu al-mudarrisu ba'da al-'utasi? Kita jawab sama-sama. Siapa Om yang
atosa tadi yang bersin siapa? Abdul Hadi. Abdul Hadi. Huwa Abdul Hadi. Abdul Hadi alladhi atosa. Bima amara al-mudarrisu ba'da al-utas. Amarohul mudarris. Apa kamu tadi? Bima amarohul mudarrisu ba'da al-utas Idza atasa fahmadillah. liyahmadillah. Amarohul mudarrisu liyahmadillah. Ahsan. Gitu ya Ibu ya. Tayyib. Kita lanjutkan langsung. Ini sudah yang setelahnya ini sudah kita bahas kemarin. Ini membahas tentang idza sebagai dzaraf yang mengandung makna syarat. Ini sudah kita bahas beberapa kali. Lalu langsung ke halaman berikutnya. Sana ada tamrin lagi. At-tamrinul awal, ayyin syarta wa jawab syarti fi ma ya'ti. Tentukan mana yang merupakan syarat, yang fi'lun syarti, dan mana yang merupakan fi'lun jawabu syarti. Mana syaratnya, mana jawabu syaratnya gitu Om ya. Wa idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa'i fadhkur sabab dzalik. Dan jika jawabu syarat itu diawali fa, maka sebutkan sebabnya. Kenapa kok diawali fa di situ? Bingung tidak Om maksudnya di sini? Insyaallah Ustaz. Insyaallah enggak Om ya? Insyaallah iya atau enggak? Kita langsung di sana. As-su'alul awwal qala ta'ala, di sana ada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Ini ayat tentang wudu. Baik, kita jawab sama-sama supaya lebih cepat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Mana ini yang syarat, mana yang jawab syarat Ibu-ibu? Kuntum. Jawab syaratnya kuntum. Itu sebagai syarat. Lalu jawab syaratnya? Faghsilu. Faghsilu. Kenapa kok ditambah fa di situ? Kenapa ada tambahan fa? Karena berupa tolak. Jawab syaratnya berupa tolak. Karena jawab syarat di sini berupa tolab. Tolabnya jenisnya amr. Ahsantum. Masya Allah. As-su'alu tsani. Qala ta'ala idza maridtu fahuwa yashfin. Aslinya yashfini, aslinya seperti itu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Di sini syaratnya mana? Maridtu itu syarat. Jawab syaratnya mana? Fahuwa yashfin. Huwa yashfini. Kenapa kok jawab syarat di sini ada tambahan fa sebelumnya? Jumlah ismiyah. Jawab syaratnya jumlah ismiyah. Karena jawab syarat ini berupa jumlah ismiyah. Ahsantunna. Nastamir. Al-thalith. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a. Mana yang syarat dan mana jawab syarat? Syaratnya nudiya, jawab fas'au. Syaratnya adalah nudiya lis-shalah. Jika diseru, dipanggil untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat. Mana jawab syaratnya? Fas'au. Fas'au, is'au. Itu jawab syaratnya. Kenapa di sini jawab syaratnya diawali fa? Karena jawab syaratnya berupa tolak. Karena jawab syarat ini berupa tolab. Jenisnya? Amr. Ahsantunna. Masya Allah. Ini qadarullah udah mau adzan di sini. Di sini udah adzan Ustaz. Baik. PR Ustaz. Ini lanjutannya dibuat PR aja Om ya. Tadi kita jawab sampai 3. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 itu dijadikan PR. Ditentukan mana yang syarat dan mana yang jawab syarat. Kalau jawab syarat ada fa-nya, maka sebutkan alasannya kenapa kok ada fa-nya. Begitu Om ya? Sampai nomor 11. Itu saja. Yang latihan berikutnya kan sudah kita bahas, dan yang latihan 2 ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Pertemuan depan insya Allah kita membahas bab 15 berarti insya Allah. Nanti untuk kosakata
terus dilanjutkan Ibu-ibu ya. Biar nanti tidak menumpuk. Terus dilanjutkan kata-kata. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita tutup. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam belajar kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran.